Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Saya ingin sedikit berbicara hal-hal yang ilmiah, dan saya tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak ilmiah atau hal-hal yang bodoh, yang sifatnya doktrinal atau yang sifatnya dogmatis gitu. Itu saya agak males saya berbicara tentang itu, sama seperti saya membicarakan mitos. Kalau itu sebuah mitos, itu kan sebuah yang dianggap benar tetapi tidak bisa dibuktikan gitu. Nah, itu ungkapan dari seorang filsuf semiologi, yaitu Roland Barthes. Saya tidak akan berbicara banyak sebetulnya. Ingin memberi gambaran kepada kalian, kepada Anda semua, bahwa Habib Rizik bagi saya itu bukan Habib gitu kan. Bagi saya itu bukan Habib. Kenapa? Saya ingin meninjau lagi kajian-kajian para ulama tentang Bani Alawi, tentang Sayyid, tentang Habib, tentang Imam, tentang Syekh. Sebelumnya saya ingin membaca sebuah muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin, amma ba'du. Saya mengatakan apa tadi? Wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa alihi, keluarga Nabi, at-tayyib yang baik, at-tahir yang suci gitu. Apakah ada keluarga Nabi yang suci? Ya, ada. Siapa keluarga Nabi yang suci? Ahlul Kisah. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, itu ahlul kisah gitu. Terus ada keturunan Nabi yang suci? Keturunan Nabi yang suci ada, yang diyakini oleh komunitas Syiah, yaitu Imam 12. Anda kalau mendengar sholawat ada sholal ilahu dzul ula alaika ya khairal bashar anta nabiyul mustafa. Nah, itu sholawat itu kalau kita lanjutkan itu membacakan nama-nama Imam 12. Ya, dari Nabi Muhammad hingga Imam Mahdi. Nah, apakah Imam Khomeini suci? Bagi orang Syiah, mereka adalah suci. Ketika Imam Khomeini diasingkan ke Paris, Imam Khomeini sering mengirim surat pada masyarakat Iran, intelektual Iran, pimpinan revolusi Iran, memberikan kabar dan memberikan wejangan revolusi Imam Khomeini dari Paris. Dengan apa? Dengan strategi seroksasi. Dulu di era 1979, sebelumnya era revolusi Iran, menuju revolusi Iran, dari kepemimpinan Shah Reza Pahlavi, itu ada yang disebut strategi seroksasi. Seroksasi itu sebuah mesin fotokopi yang mana itu ngeprint surat-surat atau wejangan Imam Khomeini, agar masyarakat Iran memiliki spirit perubahan, revolusi besar, menjatuhkan rezim Shah Reza Pahlavi yang telah lama dipegang oleh Amerika. Nah, Imam Khomeini diyakini oleh masyarakat Iran sebagai orang suci gitu, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Imam Khomeini, dan semua orang Iran itu ikut Imam Khomeini. Bahkan revolusi Iran itu sebetulnya lebih banyak di perempuan-perempuan Iran yang ikut merevolusi gitu, ikut membawa bendera revolusi Iran gitu, perempuan-perempuan Iran itu. Nah, saking berkarismanya Khomeini, dan pengikutnya itu satu negara, bukan seperti Rizik Syihab. Rizik Syihab itu pengikutnya ya dikit aja gitu. Nah, apakah Rizik Syihab itu orang suci? Bukan. Dan saya juga tidak berpendapat bahwa Imam Khomeini itu orang suci gitu. Kenapa? Karena bagi saya Imam Khomeini itu dia dicintai oleh seluruh rakyat Iran gitu, disukai gitu dan diikuti. Berbeda dengan Rizik Syihab. Rizik Syihab tidak, bahkan mayoritas lebih mending ikut Jokowi daripada Rizik Syihab kan.
Ya, hanya sebagian lah yang ikut Rizik Syihab. Jadi tidak bisa dia berada pada level suci gitu. Dan di dalam doktrin Syiah, itu ada yang namanya mengisi kegaibahan imam. Jadi setelah Imam Mahdi istilahnya tidak ada dan menunggu kedatangannya lagi, itu adalah masa kegaiban. Itu diisi oleh para imam, yang mana diantaranya adalah Imam Khomeini. Imam Khomeini itu berijtihad tentang wilayatul faqih, sebuah sistem politik yang dipimpin oleh ulama. Nah, setelah Imam Khomeini meninggal, digantilah sama muridnya, yaitu Al-Imam Al-Uzma Ayatullah Khamenei sampai sekarang gitu. Dan itu sangat berkarisma banget. Saya mengakui, bahkan banyak orientalis, ilmuwan-ilmuwan barat yang meneliti Iran hingga pada akhirnya jatuh hati kepada Iran. Nah, saya salah satu orang yang banyak membaca tentang Iran dan Syiah gitu. Oke, kembali ke persoalan tadi saya mengatakan wa alihi at-thayyibin at-tahirin, keluarga Nabi yang baik dan suci. Apakah Rizik itu bagian daripada keluarga Nabi yang suci, dan apakah Rizik itu pimpinan revolusi? Bukan. Rizik bukan pimpinan revolusi, dia itu adalah mantan napi, bukan pimpinan revolusi. Pimpinan revolusi di Indonesia itu hanya Insinyur Soekarno. Pimpinan revolusi di Iran itu Imam Khomeini. Pimpinan revolusi di India itu adalah Mahatma Gandhi. Pimpinan revolusi di negara lain itu juga adalah kawan-kawan Soekarno. Ada Nelson Mandela di Afrika Selatan, ada Fidel Castro, ada Che Guevara dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sedikit kritik ilmiah tentang Habib ya. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Rizik itu bukan Habib gitu. Butuh 1000 alasan untuk mengatakan Rizik itu Habib bagi saya. Kenapa gitu? Saya akan membaca sebuah naskah karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri tentang Siratus Salaf min Bani Alawi Al-Husainiyin. Siratus Salaf, sebuah buku ya, sebuah kitab judulnya Siratus Salaf, perjalanan salaf min Bani Alawi, dari kalangan Bani Alawi Al-Husainiyin. Jadi sejak kapan ada penamaan Habib terhadap keturunan Nabi gitu. Nah, ini perlu saya jelaskan kepada kalian agar kalian tidak fanatik buta terhadap keturunan Nabi itu Habib atau bukan gitu loh. Nah, ini persoalan dan saya selalu mempertimbangkan hal itu gitu. Dalam kitab apa tadi, Siratus Salaf min Bani Alawi Al-Husainiyin karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, beliau mengatakan bahwa ada fase-fasenya penyebaran Bani Alawi itu. Fase pertama itu diawali dari migrasinya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramaut. Dari mana? Dari Basrah di era Abbasiyah. Gitu. Itu fase pertama. Persebaran Bani Alawi ya. Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah keturunan Sayyidina Ali. Dia hijrah, migrasi dari Basrah ke Hadramaut. Basrah itu apa sih? Dulu kita belajar ilmu nahu, itu ada istilahnya madhab Basrah, madhab Imam Syibawayh. Sering dikatakan fal madhabu muqaddamun jaliyun. Fal madhabu muqaddamun. Basrah itu adalah madhab yang pertama, madhab tertua, jaliyun gitu. Madhab yang kokoh lah istilahnya. Maka banyak sekali ulama-ulama nahu yang berpendapat kepada pandangan ulama-ulama Basrah. Nah, Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut dari Basrah gitu, di era Abbasiyah. Sekiranya itu pada abad kata Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, kata Asy-Syatiri dia mengatakan bahwa itu pada abad ke-3 hingga ke-7 Hijriah. Jadi di era Ahmad bin Isa Al-Muhajir hingga ke era Faqih Muqaddam. Nah, kalau Anda kenal Habib, pasti ia bisa menceritakan tentang siapa Faqih Muqaddam. Nah, ini menarik. Jadi Faqih Muqaddam itu orang yang tidak mau perang, orang yang menyarungkan
pedangnya itu karena tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Itulah leluhur Bani Alawi. Dan fase pertama ini bukan Habib panggilannya. Fase pertama ini adalah Al-Imam panggilannya. Karena mereka apa? Mereka bisa berijtihad. Berijtihad tentang hukum. Digelarilah Al-Imam bagi mereka. Tidak ada Habib waktu itu. Nah, terus fase kedua abad berapa? Fase kedua itu dari abad 7 Hijriah hingga pertengahan abad 11 gitu. 7 Hijriah hingga ke pertengahan abad 11 itu. Dari siapa? Dari Faqih Muqaddam ke Habibul Haddad gitu. Nah, ini digelari Syekh. Ini gelarnya Syekh. Tadi fase pertama gelarnya Imam, fase kedua itu gelarnya Syekh. Nah, dari fase kedua yaitu pertengahan abad 11 masuk ke fase ketiga. Fase ketiga itu dari pertengahan abad 11 hingga ke abad 14. Disinilah muncul gelar Habib, yaitu ketika Sufi atau tasawuf itu sudah masuk ke Hadramaut. Nah, disinilah muncul Habib ya. Muncul gelar Habib dari Al-Haddad hingga abad ke-14. Sehingga saya dulu pernah ngaji itu kitab Nashaikhud Diniyah, nasihat-nasihat agama, itu dari Al-Habibul Haddad gitu. Itu sangat indah sekali ya, kitab itu mempelajari tentang tasawuf. Nah, ini fase ketiga ya, fase ketiga di mana muncullah istilah Habib. Fase pertama tadi istilah Imam, fase kedua istilah Syekh, fase ketiga itu istilah Habib. Nah, ini semua gitu. Di era fase ketiga itu semua Bani Alawi itu ada yang migrasi ke India, ke Afrika Selatan, ke Nusantara gitu. Di antaranya ya yang keturunan Isa Al-Muhajir itu di Indonesia adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro, panggilannya Syekh. Berarti itu abad keberapa? Abad keberapa? Berarti itu fase keberapa? Fase kedua. Fase kedua dari 7 Hijriah hingga pertengahan abad 11 Hijriah. Nah, kembali ke fase ketiga tadi. Fase ketiga itu muncul istilah Habib, diawali dengan adanya tasawuf masuk ke Hadramaut, yang mana waktu itu Syekh Abu Madian dari Maroko, dari Maghrib Maroko, memerintahkan muridnya untuk bertemu dan belajar kepada Al-Imam Al-Syekh Al-Habib Al-Faqih Muqaddam gitu, pada Faqih Muqaddam. Terus fase keempat dari abad berapa? Dari tadi terakhir abad ketiga, dari abad 14. Dari abad 14 sampai sekarang itu sebetulnya kata Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri itu tidak layak disebut Habib. Dari abad 14 sampai sekarang itu tidak layak disebut Habib. Kenapa? Karena kebanyakan dari kalangan Bani Alawi sudah tidak mencerminkan nenek moyangnya, sudah tidak mencerminkan datuk-datuknya gitu. Nah, disinilah muncul istilah Sayyid, sehingga istilah inilah yang lahir untuk penyebutan atau penamaan kepada keturunan Nabi, yaitu Sayyid. Ya, saya katakanlah Rizik Syihab itu adalah Sayyid Muhammad Rizik Syihab itu. Jadi itu. Nah, Sayyid ya, Sayyid itu sudah level paling bawah. Karena kenapa? Karena ia tidak bisa berijtihad dan lain sebagainya. Ia bukan seorang sufi, terus ia mungkin emosionalnya tinggi gitu. Maka gelarnya itu Sayyid ya, bukan Habib gitu. Nah, ini pada fase keempat dari 14 Hijriah sampai sekarang. Sehingga Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam kitabnya Siratus Salaf min Bani Alawi Al-Husainiyin itu mengatakan bahwa itu mereka keturunan Habib atau keturunan Alawi itu sudah tidak layak dipanggil Habib gitu. Nah, itulah dasar saya kenapa saya tidak mau mengatakan bahwa Rizik Syihab itu Habib gitu. Saya punya dasar ilmiah dan otoritatif. Yang nulis kitabnya juga Habib gitu.
Nah, jadi ini salah satu alasan. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang Alawi, tentang Habib dan lain sebagainya, sebetulnya banyak ya referensi yang perlu kita ketahui gitu. Apakah saya benci Habib? Saya enggak. Kawan saya juga banyak Habib, seperti yang dikatakan oleh Pak Kures Shihab itu kan Habib. Saya tidak mau dipanggil Habib karena itu terlalu berat. Mungkin kalau orang-orang yang belajar ilmu nahwu sorof tahu makna Habib itu dari kata hub. Hub itu cinta. Habib itu bentuk dari wajan fa'ilun yang mempunyai makna mubalaghah ya. Mubalaghah itu banyak. Jadi wajan fa'ilun itu bisa fa'ilun, bisa maf'ulun maknanya. Gitu. Bisa yang mencintai, bisa yang dicintai gitu. Bisa hub, bisa mahbub gitu kan, bisa yang mencintai, bisa yang dicintai. Jadi status Habib yang awal dari kata fa'ilun itu harus mencintai terhadap manusia dan dicintai oleh manusia gitu. Nah itu Habib. Kalau Rizik, apakah Rizik mencintai seluruh masyarakat Indonesia? Mungkin enggak, karena bagi kacamata Rizik itu masih ada orang yang membenci dia gitu, sehingga dia harus membenci orang yang membenci dia gitu, sama seperti kalangan pengikutnya gitu. Jadi dia tak layaklah disebut Habib gitu, butuh 1000 alasan untuk menyebut dia Habib. Oke, syukron wadumtum fil khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia bukan pimpinan revolusi tapi mantan napi gitu.